dengan satu bagian di mana kita akan bicara soal kesehatan. Malam ini kita berjumpa lagi. Ya, jadi malam ini kita akan bersama-sama dengan seorang dokter yang juga sering menangani penyakit yang saat ini akan kita bicarakan. Ya, saya perkenalkan pada malam hari ini bersama Bapak Dr. Janes Molenar. Ya, sebentar kita akan berkenalan dengan beliau. Dan tentu tema malam ini adalah tema yang sebenarnya beberapa waktu ini sering kita dapatkan gitu ya. Bahkan juga sering kita lihat di tengah-tengah kita. Ya, terakhir kalau Bapak Ibu boleh melihat di televisi ketika ada pertandingan bulu tangkis, seorang muda yang umur di bawah 19 tahun dengan kondisi fisik yang sehat sedang berlomba bulu tangkis lalu tiba-tiba jatuh dan ternyata beliau meninggal dunia di tempat. Nah, ini tentu mengagetkan kita dan ini akan menjadi topik yang menarik pada malam hari ini. Kita akan bicara soal bagaimana mengenali risiko penyakit jantung dan juga penanganannya. Ya, jadi ini yang akan kita sama-sama bicara bersama Pak Dr. Janes Molenar. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat datang di podcast kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak. Tentu ini podcast yang sebenarnya juga banyak ingin diketahui oleh orang ya terkait dengan penyakit jantung, Pak Dokter. Nah, mungkin kita sedikit dulu perkenalan dengan para pemirsa kita nih, para penonton pada malam hari ini. Mungkin latar belakangnya Pak Dokter nih. Sudah berapa tahun Pak Dokter nih sebagai profesi seorang dokter? 20 tahun lebih. 20 tahun Pak Dokter ya. Tahun Pernah lebih. tugas di mana aja Pak Dokter? Awal-awal saya bertugas itu di Manado di Rumah Sakit Tentara. Rumah Sakit Tentara Dan Rumah Sakit Gemim. Itu Gemim. Oh ya, Manado ya. Ya, Manado. Ya. Kemudian saya pindah ke Rumah Sakit Katolik di Irian Jaya, Jayapura. Oh, Jayapura. Jayapura. Wah, jauh Pak Dokter ya. Jauh. Pengalaman apa kira-kira Pak Dokter di Jayapura yang mungkin sampai hari ini masih diingat? Kan daerah sana kan tentu agak sulit, jauh gitu ya. Gimana Pak Dokter? Kalau kesehatan, karena saya seorang dokter, Ya. pada saat saya bertugas di sana yang saya lihat adalah kurang gizi. Kurang gizi. Ya. Oke. Masih banyak, apalagi di pedalaman, karena mereka itu hanya makan ubi, Oke. umbi-umbian. Umbi-umbian. Iya, itu aja makanan pokoknya. Iya, iya, iya. Jadi kurang gizi itu saya lihat dari perut itu yang selalu buncit. Buncit, Nah, iya. kemudian apa ini, ingus ya. Oh, iya, iya. Selalu influenza terus. Influenza. Setiap hari semua anak-anak di sana itu kalau sudah siang-siang itu Pasti ya influenza. 11-12 itu keluar begitu. Saya Naik turun Dokter ya. Iya, itu semua. Menarik. Kasihan, prihatin di sana. Iya, 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 iya. Jadi sudah sampai ke pedalaman-pedalamannya Pak Dokter ya? Saya masuk sampai sampai ke pedalaman yang masih pakai koteka dan pakai Iya, masuk ke dalam. Waduh, luar biasa Pak Dokter, ini pengalaman sampai, karena jarang sekali Pak Dokter ya orang-orang yang punya hati untuk sampai ke Papua lah ya, Iya. berdinas di sana, dan Iya. itu luar biasa pasti. Dan sekarang bertugas di Saya bertugas sekarang ini di Rumah Sakit Restu Ibu. Rumah Sakit Balikpapan. Restu Ibu. Sudah 17 tahun. 17 tahun di Rumah 17 Sakit tahun. Restu Ibu. Waduh, luar biasa ini. Ya Bapak Ibu, kalau ke Rumah Sakit Restu Ibu mungkin nanti bisa akan ketemu dengan Dokter Janes di sana gitu Pak Dokter ya. Wah, mungkin akan ketemu ya. Pokoknya diperhatikan aja, akan familiar lah dengan beliau pada malam hari ini, melihat beliau yang pada malam hari ini bersama dengan kita untuk kita bincang-bincang santai terkait dengan penyakit jantung yang selama ini juga masih menjadi momok ya Pak Dokter ya. Nah, kita mulai mungkin juga dengan satu hal yang mungkin juga banyak orang awam belum tahu Pak Dokter. Sebenarnya penyakit jantung itu apa sih Pak Dokter? Kan ada orang yang bilang, wah jantung koroner, jantung. Apa sih sebenarnya penyakit jantung itu Pak Dokter? Penyakit jantung itu secara umum bisa saya gambarkan seperti ini ya. Jantung itu ngambek. Ngambek. Iya, jantung itu ngambek bahasa awam. Bisa ngambek ya dengan Ngambek dia. Bisa ngambek ya. Ngambeknya itu karena banyak faktor. Iya. Ya, salah satunya pembuluh darahnya yang terganggu. Oke. Karena jantung itu perlu diberi makan oleh pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya itu terganggu,
banyak faktor juga yang mengganggu ini, maka ngambek juga ini jantung karena tidak diberi makan. Ya. Atau ada bagian-bagian dari jantung, karena jantung itu punya bagian-bagian. Ya. Ada bagian-bagian dari jantung itu yang memang sudah rusak. Dan rusaknya ini seperti yang kemarin, mungkin yang seminar kemarin dikatakan bahwa sama Ibu Pendeta ya. Ya. Yang kemarin katanya ada kelainan genetik. Oh, kelainan genetik. Ya, bisa kerusakan karena kelainan genetik atau kerusakan yang didapat. Maksudnya selama dia hidup dari anak-anak, remaja, dewasa itu ada gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan itu menyebabkan bagian-bagian dari jantung itu rusak. Rusak. Nah, itu semua faktor-faktor itu bisa menyebabkan jantung juga jadi ngambek. Oh, oke. Jadi penyakitnya seperti itu, Dok ya. Ya, intinya jantungnya ngambek. Ngambek dia, Saya nggak mau berdenyut, nggak mau kontraksi karena gangguan-gangguan itu. Iya. Ya, jadi menarik ini. Sebenarnya saya baru malam ini bilang, oh jantung ini juga bisa ngambek gitu ya. Bukan secara orangnya, jantung juga ngambek gitu ya. Saya punya pikiran begini, yang lucu ya tentang jantung ya. Kalau jantung itu punya mulut, ya. Kalau kita sudah umur 52 seumur saya gini 52 tahun, terus jantung saya dikasih mulut, maka dia akan bilang begini, bos, sudah 52 tahun saya denyut terus, tapi kamu ini tidak pernah menjaga saya. Oke, jadi dia mengeluh ya. Mengeluh dia ya. Kalau dikasih mulut dia akan mengeluh. Sayangnya dia tidak punya mulut, jadi dia hanya memberikan gejala. Salah satunya adalah kalau dia mau ngasih tahu kita gejalanya denyutnya jantung kita debar-debar, atau bahkan yang paling bahaya kan nyeri dada. Nyeri dada. Ya, itu yang paling bahaya. Gejala-gejala itu kalau dia sudah kasih tahu sama kita ada nyeri dada, awas, kita harus waspada. Salah satu ciri yang paling banyak itu ya. Paling banyak yang paling ditakuti orang itu kalau nyeri dada, karena itu sudah awam ya, sudah umum ya nyeri dada itu ya. Ya, seperti itu. Oke, ya ini menarik karena kadang-kadang orang kan melihat nyeri dada sedikit tuh masuk angin gitu. Kadang-kadang bilang, nah kan ada juga orang yang bilang, Dok, nih angin duduk gitu ya gitu kan gitu, Dok. Jadi betul. Itu pengertian yang sering saya dapat selama saya menjadi dokter ya, terutama menjaga unit gawat darurat. Keluhannya selalu sama seperti itu. Jadi minta dikerok. Kerok. Harapannya dengan dikerok itu dia keluar angin. Karena kan tadi bilang angin duduk. Angin duduk, betul. Begitu dikerok biasanya dia bilang ya, keluar gitu ya. Sudah keluar, enak sudah, saya rasa enak. Ya. Itu kalau bukan serangan. Ternyata hanya sakit mah. Seperti pertanyaan kemarin Pak Pendeta bagaimana? Ya syukur kalau seperti itu, dikerok anginnya keluar, nyerinya hilang. Ya, tapi kalau seandainya dikerok ternyata angin keluar tapi nyeri masih ada, awas. Biasanya orang itu nganggap enteng ya begini, sudah dikerok badan saya sudah enak, awas. Di saat itulah menit-menit ke depannya itu berjalan karena keterlambatan. Dan biasanya terlambat nanti datang ke rumah sakit karena sudah dalam keadaan sudah kolaps. Dan itu susah sekali untuk mau mengembalikan kalau sudah kolaps. Tapi di IGD pernah, Dok, dapat kasus begitu langsung. Kemudian beberapa banyak yang misalnya memang bisa ditangani dan yang berapa banyak yang akhirnya harus lewat gitu, Dok. Rata-rata lewat. Rata-rata lewat. Rata-rata lewat karena memang sudah late. Dia datang ke UGD itu biasanya sudah late. Karena kasus tadi seperti saya bilang 6 jam yang lalu dia dikerok. Di 6 jam lalu dia dikerok. Kemudian dia beranggapan bahwa setelah dikerok keluar angin, nyerinya berkurang, tapi tidak hilang. Maunya kan kita hilang nyeri. Ya. Tapi dia bilang sudah berkurang nyeri saya. Tapi apakah itu dibilang safe? Enggak. Karena nyerinya tidak hilang, harusnya hilang. Tapi dia bilang nyerinya berkurang sedikit, dokter. 6 jam kemudian dia datang dengan kolaps.
Oke. Pemirsa hati-hati ya, angin duduk itu bukan sesuatu harus diawasi juga nih ya. Harus diawasi. Jadi angin duduk itu bukan sesuatu yang waspada. Ya, justru harus diwaspadai ya. Jadi begitu angin duduk itu mulai muncul nyerinya itu, kemudian itu sebaiknya jangan dikeruk deh, bawa ke rumah sakit. Karena kan kondisi masih lumayan bagus, masih sadar. Ya, masih sadar. Jangan nunggu sampai 6 jam seperti cerita tadi. Begitu sudah 6 jam dia sudah kolaps, itu agak susah. Kecuali rumah sakit yang fasilitasnya ada cath lab. Ada ya cath lab. Kalau istilah pernah dengar cath lab ya. Kalau ada cath lab itu biasanya begitu kita lihat di UGD, oh ini serangan jantung, ini kolapsnya begini. Kemudian masuk di cath lab itu angka harapan hidupnya biasanya masih tinggi. Ya. Dibanding kalau nggak ada cath lab. Kalau nggak ada cath lab seperti yang saya cerita tadi, rata-rata lewat. Rata-rata lewat. Was-was nih. Iya. Agak was-was nih Pak Dokter. Oke. Nah, kemudian Pak Dokter, kan kalau di luaran itu kan banyak orang bilang sebenarnya penyakit jantung itu bisa terjadi, salah satu juga adalah karena faktor kebiasaan cara hidup lah dokter. Cara hidup misalnya, entahlah dia makanannya sembarang saja dan segala macam. Faktornya itu seberapa persen mempengaruhi jantungnya dokter? Maksudnya kesehatan jantung itu? Lifestyle ya? Iya, lifestyle-nya. Tidak ada persen. Tapi masuk. Saya enggak bisa bilang bahwa lifestyle itu sekian persen sulit karena ada faktor-faktor yang lain. Ya. Kalau mau bilang 20% lifestyle boleh lah. 20% mempengaruhi ya, ya? Bisa mempengaruhi. Itu kan habit ya, kebiasaan. Minuman. Betul. Keras, merokok. Minuman keras, kemudian makan yang habis makan banyak, kemudian langsung tidur. Kadang kita kalau misalnya kita kerja kan dok, biasanya belum kerja capek gitu kan, terus makan habis itu tidur itu bisa pengaruhi dok ya? Iya mempengaruhi. Tapi tidak sekonyong-konyong kita langsung serangan, bukan begitu. Efek ya. Perjalanannya kan jauh. Habit itu kan tahun demi tahun. Kalau kebiasaan kita makan tidur, habis itu makan tidur, apa yang kita makan kan harusnya dibakar dibakar sehingga ada keseimbangan, tidak ada penumpukan. Begitu kita makan tidur terjadi penumpukan, maka apa yang jadi? Berat badan kita naik, kegemukan. Pada saat kegemukan itulah yang dibilang kolesterol, lemak darah itu naik. Nah pada saat itulah begitu dibilang lemak darah kita naik, itu faktor resikonya untuk kena serangan jantung lebih tinggi. Karena tadi ceritanya lagi kembali ya. Nanti tersumbat. Nanti pembuluh darahnya mengecil. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kan ini juga masyarakat banyak yang ngawam nih Pak Dokter. Jadi mendeteksi mendeteksi penyakit jantung. Artinya kan kalau tadi dikatakan nyeri dada gitu. Nah, mungkin kan kalau kemarin kita sudah sempat membahas itu, tapi mungkin kan ini sekarang ini ada beberapa yang mungkin juga baru mengikuti podcastnya kita dan pengen tahu sebenarnya apa sih ciri-ciri sakit orang memiliki penyakit jantung, resiko untuk penyakit jantung itu dokter. Ya kalau bilang resiko yang sudah nyeri dada, itu awas, itu agak berat loh, awas hati-hati. Kalau dia sudah bilang mengeluh, saya ada nyeri dada, awas, itu sudah agak berat. Kalau ternyata kita buktikan bahwa itu nyeri dari jantung ya, bukan dari yang lain-lain. Kan nyeri itu bisa dari otot dada, bisa dari paru-paru bisa ya. Tapi kalau kita bilang, kalau si penderita itu bilang saya ada nyeri dada, terus kita bisa buktikan dari pemeriksaan medis bahwa itu memang gangguan jantung, itu awas, itu berat sudah, itu lumayan berat itu kalau sudah ada kayak gitu. Tapi itu biasanya muncul tiba-tiba ataukah memang ada ritmenya dokter? Misalnya tiba lagi aktivitas tidak pernah merasakan, tiba-tiba merasa nyeri, itu sudah betul. Jadi begitu? Jadi nyeri itu mungkin begini, tubuh manusia itu bisa mengkompensasi sebenarnya. Jadi begitu ada nyeri yang pertama kali, jadi kita cerita ini beberapa tahun sebelumnya.
Ya, jadi ambil contoh si A kena serangan jantung hari ini. Hari ini, malam ini ya. Tapi kita kalau runut ke belakang, mungkin beberapa bulan yang lalu, dia itu sebenarnya sudah pernah merasakan nyeri-nyeri yang tipis-tipis. Oh, ada. Ya, tapi karena dia beraktivitas sehari-hari, ya ada istirahat. Nah, itu dianggapnya biasa. Itu saya bilang tadi kompensasi. Iya. Kompensasi itu biasa pada manusia. Biasa kok nyeri sedikit enggak apa-apa. Nanti bulan kemudian ada lagi dia nyeri. Enggak apa-apa. Nyeri itu saya istirahat aja kok hilang. Mungkin cuma otot atau saya masuk angin. Gitu. Itu alasannya manusia seperti itu. Iya. Nah, itu perjalanannya sudah itu. Nah, itu sebenarnya sudah dari yang pertama kali dia mendapat nyeri yang tipis-tipis tadi itu sudah harus periksa sebenarnya. Kalau dia menyadari dia ada faktor usia. Ya, kemudian ada faktor penyakit-penyakit lain, harusnya waktu tipis-tipis yang dibilang nyeri dada itu harusnya sudah periksa, harus medical check up betul-betul. Nah, itu karena sudah kompensasi, bulan demi bulan itu serangannya nyerinya makin tajam. Makin intensitas makin Karena seperti saya bilang tadi, pembuluh darahnya misalnya kalau ini karena gangguan pembuluh darah yang menyempit di jantung ya. Mungkin tadinya segini. Dia yang normalnya pembuluh darahnya segini besarnya. Kemudian yang waktu dia rasa tipis-tipis tuh mengecil segini. Bulan demi bulan makin dia nyeri makin tajam nyerinya. Karena makin kecil ya. Iya, makin kecil, makin suplainya makanan kan makin sedikit. Begitu tersumbat sama sekali, itu nyerinya hebat dan itu kolaps. Itu langsung kolaps. Itu yang bikin orang tiba-tiba kolaps karena gangguan jantungnya sudah langsung. Jantung itu satu kesatuan. Jadi kalau ada organnya yang di bagian jantung itu rusak, itu kolaps, langsung kacau jantungnya. Enggak berdenyut yang seperti begini-begini lagi, tapi kok kacau sudah. Sudah. Itu manusia kolaps. Biasanya ada tanda itu. Tapi karena tadi manusia itu nganggap enteng, bukan anggap enteng ya, anggap biasa kok itu. Sampai mungkin dikerok. Satu kali dikerok mungkin enak sudah kan? Nanti bulan depan lagi begitu lagi dikerok lagi. Terus, tapi makin lama makin tajam tuh nyerinya. Karena dia makin mengecil itu. Jadi sebenarnya di jantung kita tuh jadi ada yang mengecil dan kemudian tersumbat ya, Dok ya? Ya, itu satu faktor. Kalau itu yang saya cerita tadi mengecil. Ya. Tapi kalau yang sumbatan yang saya bilang karena tadi ada benda asing. Trombus, kalau istilah medis trombus, itu tiba-tiba itu. Tiba-tiba itu lepas dari mana aja bisa. Ini kita cerita pembuluh darah di jantung ya, bukan pembuluh darah di otak, bukan pembuluh darah di kaki, bukan. Tapi ini pembuluh darah di jantung. Yang memberi makan. Kalau ada sesuatu yang menyumbat pembuluh darah di jantung itu, yang seperti saya bilang tadi ada trombus yang lari dari mana keluar biasa. Nah, yang menyebabkan trombus itu kan banyak. Penyebab menyumbatnya itu, Dok ya. Penyebab yang menyumbat benda asing itu banyak. Salah satunya ya kolesterol, kelainan darah, begitu-begitu. Yang lepas ikut lari aliran. Kalau dia kena di otak kena stroke. Kalau kena di jantung serangan jantung. Kalau kena di ginjal gagal ginjal. Seperti itu. Gitulah gampangnya ceritanya. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba gitu, itu yang dibilang serangan jantung, Dok ya? Itu yang mendadak. Yang mendadak. Kalau yang saya ceritakan tadi mulai ada itu, dia yang mengecil pelan-pelan. Karena dia pelan-pelan. Mengecil pelan-pelan itu. Biasanya seperti itu. Ini karena kita kadang-kadang kan nggak tahu kan, kadang kita tiba-tiba jatuh kan, Dok, di depan kita gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Karena kalau misalnya ada yang seperti itu mengenali ciri bagaimana kemudian akhirnya mengenali ciri orang ini terkena serangan jantung gitu, Dok. Yang maksudnya yang kita mau tahu pas kena serangan. Pas tiba-tiba orang jatuh gitu kan. Karena kadang-kadang kita bilang bahwa ketika orang jatuh itu ini jantung nih gitu. Apakah semua gitu karena jantung atau bisa karena yang lain? Tiba-tiba begitu, Dok. Jadi perlu saya luruskan dulu ya. Dok. Manusia itu bisa jatuh, bisa pingsan, itu karena pasokan darah di otak. Pusat kesadaran kita kan di otak. Ada gangguan pasokan.
Hingga kalau ada gangguan pasokan itu penyebabnya bisa banyak faktor. Ya. Itu manusia bisa jadi pingsan. Salah satu faktor yang bisa bikin aliran darah ke otak sehingga menurunkan kesadaran kita adalah gangguan jantung. Oke. Jantung itu kalau normal, yang saya bilang tadi denyutnya 60 sampai 90 kali. Dengan dia berdenyut seperti begini. Iya. Bukan begini ya. Iya. Nah, dia begini itu bagus. Iya. Kita sadar normal. Tapi pada saat ada gangguan-gangguan itu mengganggu aliran darah ke otak. Disitulah di samping ada nyeri karena darah juga yang ke jantung bermasalah, darah ke otak juga bermasalah. Oke. Jadi kena. Supply Iya. darah itu ya. Jadi dua kena, otak dan jantungnya kolaps. Itu. Nah, untuk mau cari tahu pada saat orang kolaps, Ya, ini kolaps tiba-tiba karena jantung atau apa? Menurut pengalaman saya biasanya orang-orang itu panik, Pak. Panik, gelisah. Pada saat dia belum serangan, belum ya. Waktu dia masih sadar-sadar masih duduk, biasanya sesak napas. Dia keringatnya banyak, berkeringat banyak, bahkan bibirnya itu bisa biru, Pak. Oh, bibir. Iya. Oke. Bibir biru, ini bisa biru, ini sudah mulai. Ini kan merah bagus ya, Pak ya. Iya, Tapi kalau sudah mulai agak biru-biru, apalagi terus kita tanya, Pak, kenapa Pak? Dia bingung-bingung. Aduh, kenapa ya saya mau mual? Pertanyaannya kalau kita tanya itu dia tidak jawab apa yang kita tanya. Nyambung gitu. Ya. Pak, kenapa sih apa ya? Aku mau udah hati-hati tuh. Jangan sampai dia kolaps. Kalau dia kolaps, udah. Oke. Sudah masuk gitu. Tapi awal-awalnya itu kita mesti tahu itu petanggap. Cirinya itu dok ya. Ciri-cirinya begitu tuh. Awas nih, sudah kelihatan mukanya udah biru, tangan sudah mulai biru, dia sesak napas, keringatan, bingung-bingung, udah langsung bawa ke rumah sakit cepet. Karena menit demi menit itu berharga. Menit demi menit. Menit demi menit berharga. Begitu terlambat, apalagi enggak apa-apa kok, dia dikerok aja. Kita kerok, selesai. Tapi kalau bantuan saat itu tiba-tiba yang kita bisa lakukan apa dok kalau dengan kondisi begitu? Ya, kita hanya bisa mensupport secara ini aja, suruh istirahat, baring. Ya, baring, kemudian buka bajunya, kemudian hanya itu yang bisa kita bikin. Selain kita harus cepat panggil pertolongan. Pertolongan pertama. Ya. Karena enggak banyak kita bisa bikin di situ. Nanti di rumah sakit baru kita bisa lihat. Bisa lihat itu. Iya, ini lihat. Keterlambatan itu yang menit demi menit itu yang itu yang menentukan. Ya. Jadi berkeringat banyak, orangnya gelisah, biru pucat, ya biru terus apalagi tadi nyeri. Ada nyeri. Iya. Udah. Soalnya kan kadang-kadang kan dok sudah begitu ya, yang ngelihat juga kadang-kadang panik juga gitu. Kita juga yang ngeliat, apa yang kita melakukan, kita kadang panik juga kita. Ya. Settingnya langsung langsung ambil mobil mau lari rumah sakit. Ada itu aja yang paling gampang. Jangan mau coba-coba lagi. Saya mau bantu gini, enggak usah. Cari mobil, langsung bawa ke rumah sakit. Ya. Menit demi menit sangat berharga untuk si orang itu pada saat itu. Terlambat lewat dia. Oke. Ya. Nah, kan juga ada nih dok yang kadang-kadang masyarakat kita ini kan penuh dengan sugesti ya, bukan sugesti, semacam persepsi lah bahwa kalau orang yang jatuh di kamar mandi itu pasti lewat. Nah, selalu dikaitkan dengan jantung dok nih. Nah, kira-kira sebenarnya yang penyebabnya ini karena jatuhnya atau jantungnya nih dok? Ya kadang-kadang dok. Kadang-kadang kan begitu kan, orang mau persepsinya jatuh kamar mandi pasti lewat tuh gitu. Ya biasanya itu dari jantung. Jantungnya dok. Jantung utama itu adalah yang memompa darah supaya memberi makan seluruh organ-organ tubuh kita ini dengan baik. Otak apa semua, pusat kesadaran kita di otak. Begitu itu kurang, entah faktornya apa, ya bisa jatuh. Kita bisa pingsan itu ya, akhirnya jatuh dimanapun bisa sebenarnya dok ya. Jadi saya bilang pingsan itu adalah mekanisme pertahanan tubuh yang sudah dibuat sama Yang Maha Kuasa. Jadi pingsan itu bukan karena memang sengaja dibuat Tuhan untuk supaya kita ada pertahanan tubuh ya. Iya, jadi pingsan itu adalah karena dia mau ngasih tahu ada masalah nih di badan kamu, gitu. Saya bilang tadi enggak punya mulut. Iya. Bentuknya gitu. Cuk, blank, langsung gelap, jatuh. Tapi begitu dia jatuh, itu aliran darah normal kembali.
Karena kan saya bilang tadi efek gravitasi bumi. Oke. Manusia mana yang lebih bagus, orang tidur kah atau berdiri? Oke. Ya, kalau saya bilang ya, pada orang yang sakit ya, orang yang sakit itu lebih baik tidur. Karena apa? Kerja jantung lebih lebih ringan karena dia horizontal. Iya. Jadi tidak ada beban, maksud saya seperti itu. Tapi kalau dia berdiri, itu gravitasi lebih ke bawah, ke otak berkurang. Nah, pada orang yang normal-normal aja itu bisa terjadi, apalagi pada orang yang sakit, terutama yang sakit jantung. Dalam keadaan dia berdiri aja bisa sempoyongan dia jalan. Coba aja perhatiin ya, sering pusing, sering apa. Itu menunjukkan bahwa udah ada gejala-gejala tuh ke otak udah enggak benar tuh. Nggak benar ya. Sehingga hampir-hampir mau kehilangan kesadaran. Iya. Jadi bentuk mekanisme pertahanan tubuh sebenarnya itu begitu dia pingsan itu nanti dia bisa sadar lagi. Yang masalah adalah pada saat dia jatuh enggak ada orang yang nolong dia, yang mau menjaga. Ini orang tidak sadar. Jadi jalan napasnya harus diperhatiin. Apakah ada gigi palsu? Apakah dia banyak lendirnya? Iya tuh. Apakah dia jatuh ini karena epilepsi? Ya kan banyak faktor ya. Betul. Terus apakah dia jatuh ini karena apa lagi? Ya hipotensi, yang istilahnya hipotensi ortostatik pada orang-orang tua. Biasanya tiba-tiba bangun ke kamar mandi, jalan pusing langsung jatuh, biasanya pada orang tua gitu. Nah, jadi masalahnya adalah tidak ada orang yang bantu. Yang untuk memberikan pertolongan, menjaga dia pada saat dia pingsan itu, untuk jaga jalan napasnya apa semua itu perlu latihan tuh orang-orang yang. Jadi sebenarnya orang-orang tua yang punya resiko itu harus diedukasi tuh cara anunya, supaya begitu ada orang tua jatuh kita bisa antisipasi. Jadi antisipasi kita yang penting ya Dok ya, untuk menjaga ininya namanya orang-orang yang punya resiko ya. Resiko untuk bisa itu kita cerita yang pingsan tadi ya, pingsan ya. Yang jeleknya lagi kalau memang kebentur. Kebentur ke tembok. Masalahnya jadi rumit karena benturan. Otak lagi. Yang tadinya gara-gara pasokan darah di otak kurang. Dia jatuh. Kepalanya pula kena benturan dinding atau apa. Lebih parah lagi karena kalau dia perdarahan otak makin kurang ya, makin parah. Yang kekurangan tadi yang saya bilang kurangan darah itu. Betul. Oke, Dok. Nah, ini kita bicara soal apa namanya? Kan kadang-kadang kita pengen menjaga kesehatan tubuh kita. Ya artinya kita dengan banyak makan yang dikatakan bervitamin, makan buah dan segala macam. Nah, salah satunya juga adalah seringkali kan kita medical check up, Dok. Nah, medical check up. Nah, cuman kan seringkali justru dikatakan sehat aja nih, ketika di medical sehat. Tapi tiba-tiba di beberapa waktu kemudian dia kena nih serangan jantung, Dok. Nah, ini bagaimana nih penjelasannya kira-kira Dok ya, supaya masyarakat mengerti nih. Jadi medical check up itu untuk maksudnya kan mungkin membantu kita, tapi ada orang medical check up tapi tiba-tiba kemudian kena itu serangan jantung, Dok. Oke, saya berikan penjelasan dikit dulu. Pada saat kita melakukan medical check up, biasanya kita dalam keadaan fit. Fit dalam tanda kutip ya, saya bilang tadi ya. Fit dalam tanda kutip. Ini bukan fit yang saya fit dalam tanda kutip. Fit ini harus dilihat lagi, kita umur berapa? Umur. Umur. Penyakit kita apa? Ada enggak? Diabetes. Diabetes. Penderita hipertensi. Penyakit gangguan ginjal. Penyakit infeksi lain atau penyakit awas. Jadi saya bilang tanda kutip tadi harus kesannya sehat. Tapi kita yang harus menilai lagi. Makanya saya selalu bilang kita harus kenali diri kita dulu. Saya ini siapa? Kondisi kita seperti apa? Saya ini si penderita ini, saya ini si penderita ini, saya ini si penderita ini. Dengan kita tahu itu, maka waktu kita medical check up, kita masih dalam fit. Kesannya medical check up normal aja, dokter bilang Anda normal aja. Iya, saya bilang tadi, karena manusia itu kan punya kompensasi. Pada saat kita periksa medical check up, kita dalam fit, tapi fit tanda kutip lah. Iya kan? Hanya kita yang tahu diri kita. Nggak bener ini
itu bukan dokternya yang tidak benar, bukan pemeriksanya yang tidak benar. Pada saat itu, ya seperti itu bunyinya. Tapi kita yang harus tahu diri kita dulu. Di saat itulah kita harus waspada. Ini jangan-jangan ini tanda kutip. Begitu. Saya tidak bisa menyalahkan ya. Betul. Tapi kita harus mengenal dulu diri kita. Lihat di situ. Ya, jadi itu dari kita juga tentu harus tahu seperti apa kondisi kita kan ya. Betul. Ya, secara khusus gitu ya Dok ya. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti podcast ini juga bisa menuliskan pertanyaan melalui channel yang tersedia. Nanti akan kita sama-sama bahas di sini. Kalau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin punya pengalaman gitu kan ya, nanti akan dibantu juga dijelaskan oleh Pak Dr. Janus tentang penyakit jantung ini. Nah, dokter, mungkin kita juga masuk kepada bagaimana sebenarnya supaya kita punya jantung yang sehat nih dok. Artinya mungkin masukan-masukan dari dokter berdasarkan pengalaman, berdasarkan selama ini yang ditahu, yang di dokter amati atau mungkin pelajari dari selama dokter menjadi dokter. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa punya jantung yang sehat? Kan saya lihat tuh ada orang yang punya sampai tua pun dia jantung masih tetap sehat nih, masih tetap terjaga. Nah, tapi ada juga orang yang usia muda jantungnya sudah bermasalah nih karena mungkin tadi ya salah satunya adalah gaya hidup. Nah, lifestyle-nya gitu. Nah, sekarang mungkin dari dokter ada nggak sih masukan dokter supaya kita menjaga jantung kita bisa tetap sehat itu seperti apa, Dok? Jantung tetap sehat itu kita harus kenali diri kita dulu ya. Pertama ya. Ya kan ini ya dok ya. Karena kalau umur kan kita umur semakin jantung itu semakin itu kan. Tapi kan ini pemirsa ini kadang-kadang contoh nih misalnya dok ya. Ya makan lah. Ya kan orang Indonesia ini rata-rata suka makan gorengan dok. Nah kita nggak tahu kan ya, pokoknya yang penting makan aja gitu kan. Nah senang makan gorengan lah, makan sesuatu apalagi kambing gitu. Itu lifestyle yang sulit untuk kita bilang itu sebagai faktor utama. Nggak bisa kita seperti itu karena itu variatif sekali di dalam kehidupan manusia. Jadi intinya gini, kita harus bisa menjaga keseimbangan. Maksud saya begini. Hidup kita ini harus selalu seimbang ya, semua harus seimbang, alam pun harus seimbang. Kalau tidak seimbang pasti ada sesuatu yang aneh. Betul. Jadi begitu kita mengenali diri kita harus menyeimbangkan. Hari ini saya makan misalnya, kalau kita ambil contoh ya, hari ini saya banyak makan lemak. Nanti 1 minggu, sudahlah saya puasa dulu dah. Itu satu bentuk wujud untuk menyeimbangkan tubuh kita supaya jangan kelebihan lemak. Karena kita tahu faktor resikonya adalah itu intinya. Tapi kalau mau detail saya bilang jangan merokok, jangan itu variasinya terlalu susah ya. Artinya itu secara umum sudah sadar, sudah paham lah. Karena edukasinya banyak ya, sudah saya kira orang awam sudah ngerti. Intinya kesadaran manusia itu harus lebih tertuju pada dirinya sendiri untuk memahamin saya harus menyeimbangkan tubuh saya sehingga faktor-faktor itu ndak akan terjadi gitu loh. Maksud saya begitu. Jadi tidak bisa ngambil saya dilarang merokok karena saya juga merokok. Ya kan itu hal yang sulit. Sehingga saya harus menyadari diri saya sendiri. Kayak saya sudah pasang ring, sudah pernah kena serangan. Ya rokok saya harus dihindarin. Tapi kan karena variasi dalam hidup itu yang sulit. Masing-masing orang punya pembelaan mas ya. Terjawab kayaknya ya. Iya dok. Terjawab ya. Kalau misalnya orang sudah pernah kena serangan begitu dok, efek untuk kemudian kan akhirnya kemudian dia pengobatan dok ya, pengobatan. Nah, lalu kemudian risiko untuk dia terkena serangan lagi itu jelas ada. Pasti besar ya. Jelas ada. Pasti. Karena pada saat dia kena serangan, kemudian dia selamat, hanya di bagian yang kalau kita cerita jantung hanya di bagian yang ada masalah di jantungnya itu yang diselamatkan. Okay. Ya. Tapi apakah di bagian yang lain di kemudian hari
Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Pasti ada masalah. Ah. Hanya belum berkembang aja. Iya, iya, iya. Nah, nanti kemudian kalau lifestyle-nya tidak bagus, apa semua, jadi lagi di tempat lain. Oh, bisa berpindah ke tempat lain. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Kadang-kadang orang itu berpikir, saya sudah pasang ring aman aja, katanya dokter sudah lebar pembuluh darah saya, enggak apa-apa begini. Saya sudah sehat, kayak saya kuat lagi saya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi ini lagi, jadi tercas lagi. Saya merasakan itu tercas lagi. Tapi begitu kalau lifestyle yang saya buruk, kembali lagi, ya bukan di tempat itu, karena itu sudah diselamatkan. Tempat lain yang punya resiko itu muncul dari sebulan tadi, pelan. Iya, iya. Kena lagi, makanya ada sampai orang pasang ring, kemudian nanti pasang lagi, sampai 10 ada, 12 sampai 10. ada, sampai 12 ada, Pak. Oh, saya pikir cuma 3 ring. Kan orang bilang ring 1, ring 2 gitu, Dok. Sampai Karena pembuluh darah di jantung kan banyak, Pak. Iya. Yang kita selamatkan di sini. Iya. Tapi nanti 2 tahun kemudian dia kena lagi, di tempat ini dikasih lagi. Intinya kan mau jaga supaya pembuluh darahnya tetap segitu. Tetap segitu ya, Dok, ya. Oke. Iya. Wah, ini Jadi menarik. jangan senang dulu, sudah pasang, aman. Iya. Awas di. Oke, nah Dok, jadi saya pernah waktu itu di Makassar, Dok. Jadi ada seorang pendeta yang divonis dia harus pasang ring. Oke. Harus pasang ring. Lalu disuruh dia istirahat dalam beberapa waktu, dia istirahat untuk persiapan dia pasang ring. Iya, betul. Lalu tiba-tiba kemudian ada tiba waktunya dia harus pasang ring. Nah, dia lalu kemudian pergilah periksa lagi ke rumah sakit yang dirujukan untuk dia pasang ring. Nah, tapi sampai di situ, Dok, dinyatakan diperiksa lagi ternyata dia tidak jadi pasang ring dan tidak harus pasang ring. Nah, itu efeknya apa, Dok, ya? Maksudnya kenapa kok bisa jadi tiba-tiba dia tidak bisa? Pasal awalnya dia harus pasang ring nih. Gitu kan. Tapi tiba-tiba kemudian akhirnya setelah diperiksa lagi ternyata tidak jadi pasang ring. Karena ternyata katanya sudah normal gitu. Nah, ini bisa kalau seperti itu, Dok, terjadi normal kembali gitu? Itu susah saya jawab pertanyaannya. Iya. Karena saya dapat kesaksian seorang pendeta itu pindah rumah sakit ya. Rumah sakitnya sama sih, Dok. Rumah sakit yang sama. Tapi jarak antara pemeriksaan pertama dia harus pasang ring. Jadi pemeriksaan pertama, kemudian dia bilang ini harus pasang ring. Iya. Tapi sementara persiapan untuk pasang ring itu sampai ada kata tidak jadi pasang ring itu berapa bulan? Sekitar 4 sampai 6 bulan. Nah, bisa terjadi. Ingat seperti saya bilang tadi. Tubuh manusia bisa mengkompensasi. Mengkompensasinya ya, Dok, ya. Bisa mengkompensasi. Iya. Atau pada saat itu lepas atau apa ya? Ya, jadi mungkin penyumbatan itu terus ada apa selama 4 bulan itu bisa membuat lepas. Bisa lepas. Jadi memang itu bisa terjadi gitu, Dok, ya? Bisa. Makanya kontrolnya jalan dari bulan-bulan pertama sampai 4 bulan dia nunggu itu, akhirnya vonisnya yang ke-4 bulan dia bilang enggak perlu pasang ring. Bisa pas ditemukan begitu. Ini aneh. Mungkin kalau saya bilang keajaiban kali ya. Keajaiban, Dok, ya. Mujizat. Iya, mujizat. Mujizat ya. Oke. Baik, Dok, ini cukup menarik dan di sini saya lihat nih ada yang bertanya, Dok, melalui podcast kita. Di sini saudara ya, Ispan Kende. Tanyanya gini, Dok. Bagaimana membedakan serangan jantung atau GERD atau anxiety ya? Ansietas. Cemas. Ansietis ya. Ansietis apabila di saat perasaan yang timbul seperti kekhawatiran, kepanikan, ketakutan yang berlebihan, tiba-tiba susah atau sesak napas gitu. Tiba-tiba susah bernapas atau sesak napas gitu, Dok. Bagaimana membedakan itu, kan, Dok? Pengalaman saya ya. Selama jadi dokter kalau mau membedakan, karena kasus seperti itu banyak datang. Ternyata GERD. GERD itu kan semacam gastritis yang sudah lama ya. Jadi ya, istilah awamnya gastritis sajalah begitu. Ada gangguan mah. Jadi cara bedakannya begini. Biasanya pada orang-orang yang cenderung sakit mah itu kan dia tahu obatnya. Karena dia sudah sering pakai. Dia habis pakai obat, dia rasa enak. Dan gejalanya hilang. Biasanya nanti akan saya tanya, Anda punya penyakit mah kah? Iya, dokter.
Anda pakai obat mah apa di rumah? Itu yang saya tanya, itu saya pancing aja. Obatnya dulu, Dok. Iya, saya tanya Ya, obat apa? Oh, biasanya saya pakai obat ini. Terus kalau kamu minum obat itu 1-2 jam nyaman enggak? Nyaman. Nyerinya hilang, gejalanya apa tuh hilang. Iya, enak. Bisa bertahan berapa hari? Ya nanti bisa seminggu lagi baru saya bisa kena lagi. Dari situ saya, dari wawancara seperti itu dengan pasien, saya sudah bisa, ini. Kalau pada saat dia datang ke saya di UGD dengan keluhan nyeri dada, panas, dada panas, kemudian saya tanya, ada riwayat seperti itu yang cerita tadi, maka di UGD akan saya coba kasih obat itu juga. Ya, saya kasih obat itu juga. Kemudian kalau enak sudah, tentu ada pemeriksaan EKG standar. Saya itu EKG tetap ada, karena kalau ada yang seperti itu kita curiga langsung EKG normal, ada riwayat seperti itu, minum obat, terus saya tes dengan obat ini, gejala hilang ya, bukan masih ada. Nah, kalau lain masih ada, lain cerita. Ini sudah hilang dokter, enak sudah saya. Dah. Kita tegakkan itu GERD. Nah, untuk memastikan itu GERD, biasanya saya suruh endoskopi. Endoskopi masuk selang ke dalam, lihat. Nanti dibuktikan kalau ada lecet di dalam lambung atau itu sudah betul, sudah tegak sudah. Berarti itu penyebabnya. Iya. Disarankan itu. Disarankan jaga makan, jaga ini bla 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 bla, itu anunya. Sarannya. Tapi kalau jantung enggak seperti itu, walaupun saya tes dengan obat. Dengan obat yang itu enggak akan hilang nyerinya. Enggak, malah dia jadi tambah berat. Karena saya bilang tadi menit demi menit. Menit demi menit, saya wawancara itu berapa menit sudah untuk mau cari tahu dia punya riwayat. Itu sudah berapa menit. Begitu saya kasih masuk obat, saya nunggu lagi mau lihat reaksinya. Enggak ada perubahan. Udah saya berpikir udah pasti. Ya, tapi itu di rumah sakit bisa membedakan ya. Karena sistem prosedur kita itu sudah seperti itu, sudah terlatih ya cara. Tapi kalau di awam kan susah. Betul. Kalau kejadian di rumah, nggak bisa kita nggak tahu ya, Dok, ya. Iya, tapi kalau di rumah sakit kita sudah tertata ya, begini, langkah selanjutnya ini, langkah selanjutnya ini, gitu. Gitu. Oke. Nah, Dok, jadi kan kebetulan kita ini di Balikpapan, dan kemudian kan kita nih menyambut IKN ya, Dok ya. Mau mendekat untuk ikan, semakin banyak orang datang, semakin banyak orang yang kemudian akhirnya tinggal menetap di Balikpapan. Nah, kalau di Balikpapan sendiri, kalau misalnya ada penanganan khusus untuk jantung itu ada nggak sih, Dok? Untuk di Balikpapan sudah ada, atau mungkin yang untuk misalnya kalau orang ada penyakit jantung seperti itu penanganan, kan dia tentu kayak Jakarta kan ada rumah sakit betul jantung gitu kan ya. Nah, di kita setahu saya di rumah sakit Kanuyoso itu sudah bikin center ya? sudah bikin center dia. Oke. Bisa di sana ya, Dok ya? Rumah sakit rujukan ya. Oke, jadi ya ini tentu kan untuk kita supaya punya referensi lah, Dok ya. Jadi kalau memang ternyata penyakit itu, kita bisa cepat untuk melakukan antisipasi lah. Oh ya, saya lupa kasih tahu ya. Jangan salah bawa ke rumah sakit loh ya. Nah, pada saat orang yang serangan seperti yang saya bilang tadi, di rumah itu sudah keringat dingin, nyeri dada, orangnya kayak blank begitu tuh, otak kita berpikir harus ambil mobil bawa lari ke rumah sakit. Nah, jangan salah bawa ke rumah sakit. Itu masalahnya di situ, seringnya juga kecelek di situ, bawa rumah sakit yang salah, enggak punya fasilitas. Jadi bawalah ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas, sehingga begitu step by step kerjanya dokter, step by step cepat langsung ada advance-nya. Advance-nya. Itu maksud saya. Kalau enggak ada rumah sakit dari fasilitas, advance-nya stop sampai situ, dan itu belum menyelesaikan masalah. Akhirnya ngerujuk lagi. Nah, proses rujuk itu kan waktu lagi, Dok ya. Nah, ini menit demi menit ini berjalan, menit demi menit. Selesai. Nah, kan kadang kan kita, Dok, ketika panik yang terdekat ada puskesmas, lari puskesmas saja gitu kan ya. Kalau mana yang terdekat enggak usah cari rumah sakit yang paling aja sudah. Yang paling baik ya. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita boleh dapat ya malam ini untuk beberapa hal terkait penyakit jantung. Jadi harapannya kita sudah dapat melakukan antisipasi lah ya terhadap kalau kita kemudian akhirnya mendapati atau kemudian mengalami yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya atau lewat
apa namanya channel kita, channel YouTube Laharoy Balikpapan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada pengalaman-pengalaman atau juga mungkin Bapak Ibu sekarang mungkin memang diindikasi mengalami atau kemudian memang punya riwayat penyakit jantung. Faktor resiko. Itu. Nah, kira-kira ada hal yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di apa namanya di channel ini. Nanti kita juga akan bahas di sini. Nah, Pak Dokter, ini mungkin sambil menunggu nih pertanyaan dari pemeriksaan ini. Ini Pak Dokter, anak berapa Pak Dokter? Anak saya 2. Ada yang meneruskan profesinya nggak Pak Dokter? Ada 1 sementara koas. Sementara koas ya Pak Dokter? Ya, di Jakarta nih. Oh gitu. Kira-kira mau ambil spesialis kan nanti Pak Dokter? Nanti kita lihat. Ya. Karena kan, wah ini profesi dokter ini sesuatu yang dilihat ya selalu yang menjadi apa ya sentral dokternya. Kadang kita semua orang tuh pengen sehat dok. Iya. Gitu kan, pengen sehat. Nah tapi kadang-kadang ya nanti sudah sakit baru lari. Padahal tidak menjaganya ini menarik ini. Ya. Ini yang mau saya coba kupas dulu ya. Iya. Istilah sehat. Jadi harusnya kita menyadari bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Okay. Itu yang harus kita pahami betul-betul, itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau kita mengobati itu biasa sudah berat. Kalau sudah mengobati itu berat. Kalau masih mencegah masih lebih ringan ya, karena mencegah itu kan dengan saran-saran lebih banyak. Ya. Olahraga. Ya. Makan jangan yang berlemak. Makan jangan garam yang tinggi. Biasanya kita masih fit, masih bisa melakukan aktivitas. Ya. Masih bisa makan. Jadi obat kalau dalam pencegahan enggak banyak, mungkin variasinya paling 1 macam obat sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Inti dari pencegahan adalah memperpanjang usia. Oke. Ya, itu aja, memperpanjang usia. Jadi orang yang punya resiko penyakit apa aja nih selain jantung ya, itu bisa diperpanjang umurnya. Itu mencegah. Oke. Jadi misalnya ada penyakit ini, ambillah kita penyakit jantung. Begitu kita sudah sarankan, kalau Anda tidak mau ikut saran, dalam waktu sekian tahun Anda bisa bertambah resikonya. Terus kalau dia tidak mau mengikuti ya susah. Jadi akhirnya ya resiko itu bisa kena. Makanya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Iya. Itu sekitar BPJS kan tujuannya seperti itu. Dengan biaya murah. Ya, saya bayangkan asuransi mana yang bisa memberikan pelayanan kesehatan seharga segitu, 50.000 ya? Murah ya, betul. 50.000. Coba yang asuransi yang swasta lain, mana bisa? Iya. Karena ke rumah sakit gede biayanya. Besar biayanya. Iya. Tujuannya dari BPJS adalah itu mencegah tadi. Iya. Makanya vaskesnya di puskesmas, karena puskesmas tugasnya adalah untuk mengajarkan. Mengedukasi. Obatnya tidak banyak di puskesmas. Jadi mencegah dulu. Lifestyle, obat 1-2 macam aja. Sering kontrol, sudah masalah selesai. Ya mungkin. Nah kan tapi kadang-kadang kan kita malas duduk ya. Kalau balik ke rumah sakit dianggap itulah penyakit nih. Gitu ya. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dari Tesalonika Tesa. Pertanyaannya gini nih, dia mau nanya dokter, ketika sudah melakukan kateterisasi ya, kateterisasi pembuluh darah di jantung dan hasilnya itu menyatakan bahwa ada pengecilan pembuluh darah ke jantung oleh karena bawaan lahir. Terus ini kayaknya nggak selesai nih pertanyaannya nih. Soalnya cuma sampai di situ dok. Saya belum menangkap nih maksudnya. Tapi dia katakan yang ketika sudah melakukan kateterisasi pembuluh jantung dan hasilnya itu menyatakan bahwa ada pengecilan pembuluh darah ke jantung oleh karena pembawaan dari lahir. Iya. Nah, hal apa yang mesti dilakukan agar kedepannya tidak timbul masalah di jantung?
Jadi dia sudah kateterisasi nih dok, pembuluh darah di jantung, dan hasilnya itu menyatakan bahwa ada pengecilan pembuluh darah ke jantung oleh karena bawaan dari lahir. Jadi mungkin kelainan dari lahir kan dok ya? Kelainan dari lahir. Iya. Jadi ada keluhan tidak ini nanti berkembangan. Jadi kan itu harus dipantau. Itu orang yang ini bayi kayaknya, itu anak-anak ini ya kayaknya ini tujuannya ya. Tidak dijelaskan sih, tapi sepertinya kalau dikatakan ini sepertinya bawaan lahir dok. Bawaan lahir. Pengecilan pembuluh darah ke jantung. Ya. Nah, bagaimana supaya itu tidak timbul masalah di jantung ke depannya artinya dengan penanganan? Ya gini, jadi kita jangan takut dengan bilang pengecilan pembuluh darah jantung. Nanti saya kena serangan jantung. Seperti yang saya bilang tadi mengecil. Ya, mengecil. Itu tetap ada alirannya. Oke. Tetap ada darah di situ yang ngasih makan. Iya. Ya, kecuali tersumbat, enggak ada makan, enggak ada kasih, ya rusak gitu. Tapi kalau masih mengecil, jangan takut sebenarnya, ya waspada. Tapi jangan sampai itu menakutkan kita nanti kena serangan jantung. Karena yang kasus seperti ini ditanyakan, itu anak itu harus dalam pantauan dokter. Iya. Sering rajin kontrol aja ya, ke dokter mana, ke dokter jantung itu pasti biasanya begitu. Mungkin nanti ditargetkan itu sebulan sekali ke dokter jantung untuk periksa ada keluhan apa lagi 1 bulan ini, nanti bulan depan lagi ada keluhan apa. Di situ dokter jantungnya mungkin bisa menganalisanya. Apakah saya perlu lagi untuk kateter lagi nih dari yang kateter pertama yang saya curigai, saya bilang tadi ada pengecilan ya. Kalau perlu intervensi di beberapa kali kontrol itu dia perlu intervensi, ya saya kira nanti dipasang ring. Iya tetap. Tapi kalau ini kan bawaan lahir, kira-kira sebenarnya apa sih faktornya kenapa misalnya ada anak yang kemudian dengan kondisi seperti itu ada bisa terjadi faktor kelainan pada jantung ketika mereka lahir itu? Apakah faktor genetik ataukah memang kelainan seperti itu dok? Penyebabnya gitu dok? Biasanya kalau penyakit jantung bawaan dari lahir itu biasanya jarang ya kalau bicara pembuluh darah. Iya. Pembuluh darah. Tapi biasanya kalau itu di anatominya jantung. Jantung ya. Iya. Di bentuk dalamnya jantung itu yang seperti pernah saya bilang hari Minggu yang lalu, itu ada sekat-sekat yang bocor. Iya. Oke. Dan dinding di apa masing-masing ruang. Iya, yang saya bilang tadi sekat-sekat itu membuat darah kotor dan darah bersih itu tidak boleh tercampur. Pada saat ada bocoran, itulah jadi masalah, darah bersih dan darah kotor tercampur. Kalaupun mau bilang pembuluh darah, itu juga pembuluh darah besar ada, tapi biasanya itu kongenital, itu biasanya nyambung masih antara pembuluh darah yang membawa darah bersih dengan darah kotor masih tersambung. Tapi untuk pembuluh darah arteri koronaria yang kasih makan jantung itu jarang saya dapat. Biasanya kelainan jantung yang seperti itu. Nah, ini kan pertanyaannya pembuluh darah jantung oleh karena bawaan dari lahir. Iya, pembuluh darah dari jantung. Ya, saya nangkapnya ya kalau memang ada penyumbatan di pembuluh darah arteri koronaria, artinya arteri yang kasih makan jantung ini sebenarnya nggak usah khawatir kita akan kena serangannya karena masih ada aliran seperti saya bilang. Cuma berkurang ya. Volumenya. Apakah ini mau kena serangan jantung? Bisa, tapi waspada. Cuma ya enggak perlu sampai itu. Cuma ya itu saya tadi bilang kontrolnya itu perlu. Itu karena dia sudah tahu risikonya pembuluh darah mengecil. Ya harus kontrol. Karena kapan kita nggak tahu. Itu masalahnya di situ kan. Iya, tapi memang ini menarik deh karena kan orang bilang soalnya sehat itu mahal, orang bilang gitu kan. Ya, sehat itu mahal dong. Sehat itu mahal. Makanya mengobati itu mahal. Juta-juta itu habis kita. Tapi kalau mencegah kan enak, lebih sedikit. Lebih sedikitnya. Makanya kita harus mengenali diri kita dulu. Saya ini siapa? Saya ini punya penyakit apa? Itu dulu disadari. Kemudian kita kontrol. Lebih murah deh. Daripada kalau sudah ngobatin, waduh, susah. Mahal. Dan nanti ketemu sama Pak Dokter kalau gitu. Kalau sudah pengobatan ketemu sama dokter. Iya, ketemu saya. Iya, baik. Saya lihat di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi.
ya terkait dengan apa namanya jantung ya. Tentu malam ini kita menambah wawasan kita lah ya Pak Dokter terkait pengetahuan kita tentang penanganan, dan juga mungkin kalau kita kemudian mengalami secara pribadi tentang jantung itu, dan paling penting adalah kita mengenali diri kita sendiri, Dok, ya. Betul. Tentang apa yang ada terjadi pada diri kita. Iya, kita harus kenal. Ya, dan yang kedua, kita harus rutin untuk memeriksakan diri kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa kita terus harus memperhatikan apa yang ada pada diri kita, dan tentu tubuh kita ini adalah diberikan Tuhan untuk kemudian bukan hanya sekedar kita melakukan sesukanya kita, tetapi tentu kita bertanggung jawab terhadap tubuh yang sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi itu yang boleh kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Malam ini kita bertambah lagi pengetahuan kita, wawasan kita tentang penyakit, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi Pak Dokter dengan tema-tema dan topik yang lain. Yes. Ya, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan untuk ketemu kita lagi di sini. Siap. Dan ini akan membantu masyarakat dan juga Bapak Ibu sekalian yang boleh nonton pada malam hari ini untuk semakin bisa melihat bahwa kita ini adalah unik ciptaan Tuhan yang terus diberkati. Demikian pada malam hari ini, terima kasih. Salam sehat bagi kita semua.